Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam brilian, salam BUMN untuk Indonesia. Perkenalkan, nama saya Danang Nur Rahman Alamsyah. Atau biasa dipanggil Danang. Saya merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Saya lahir di kota Surabaya pada tanggal 13 bulan Agustus tahun 1997. Saya merupakan lulusan S1 program studi Sosiologi jurusan Ilmu Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya pada tahun 2019 dan lulusan program Magister Media dan Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Erlangga Surabaya tahun 2023. Saya memiliki pengalaman kerja sebagai honorer di bidang hubungan masyarakat Kepolisian Negara Republik Indonesia daerah Jawa Timur pada tahun 2015, tepatnya pada bulan September. Kemudian saya mendapatkan penghargaan sebagai awak media pengelolaan medsos, counter opini, dan tim cyber group dari Bapak Wakapolri melalui Kepala Bidang Humas Polda Jawa Timur pada tahun 2016. Bank BRI melalui pengalaman dan bukti nyata melayani nasabahnya di seluruh Nusantara, inilah kesempatan saya untuk berkontribusi, memberi apresiasi terhadap negeri dan berkarya bersama Bank BRI dan menjadi bagian dari bank yang telah mengabdi selama lebih dari 120 tahun untuk Indonesia tercinta. Saat ini, Bank BRI membuka lowongan kerja untuk menempati posisi Relationship Manager Dana dan Transaksi, memiliki tugas dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan identifikasi potensi dan kompetisi bisnis dana, pemasaran terpadu, integrated banking solution, dan monitoring portofolio dana serta jasa bank lainnya. Besar harapan saya untuk bergabung dan berkontribusi bersama BRI sebagai insan BRI untuk mengadopsi pengalaman-pengalaman yang pernah saya dapatkan untuk saya representasikan dan implementasikan pada instansi BRI untuk mengabdi kepada negara Indonesia kita tercinta ini. Adapun kelebihan dan kelemahan mengenai produk dana di Bank BRI, tak lepas dari keunggulan Bank BRI sebagai bank yang memiliki aset terbesar di Indonesia. Adapun kelebihan-kelebihan dari produk Bank BRI, yang pertama adalah aset terbesar di Indonesia, yang kedua adalah laba bank tertinggi di Indonesia, yang ketiga ada penyalur kredit mikro terbesar. Kemudian kelebihan yang keempat ada permodalan BRI yang kuat, yang kelima adalah jaringan mikro terluas di Indonesia. Kemudian ada kelebihan yang keenam adalah BRI mencatat ROA dan NIM paling tinggi. Kemudian yang ketujuh ada jaringan kantor BRI yang sangat luas hingga ke pelosok-pelosok Indonesia. Kemudian yang kedelapan adalah inovasi agen briling untuk bertransaksi tanpa harus pergi ke Bank BRI. Di sisi lain kelebihan, pasti ada sebuah kelemahan mengenai produk dana di Bank BRI. Kelemahan-kelemahan yang saya kutip dan saya amati dari berbagai sumber informasi adalah yang pertama, mengenai kontribusi dana murah dan masih rendah. Kemudian ada kelemahan kedua, NPL atau yang disebut non-performing loan yang masih relatif tinggi. Kemudian ada kelemahan yang ketiga adalah produk dana Bank BRI kurang dikenal atau digemari oleh masyarakat khususnya di perkotaan. Kemudian kelemahan yang terakhir adalah ketergantungan kredit pemerintah di Bank BRI. Setelah membahas mengenai kelebihan dan kelemahan produk dana, kita akan membahas mengenai bagaimana strategi peningkatan target yang ada di Bank BRI. Sebelum saya turun ke lapangan atau terjun ke masyarakat, ada hal utama strategi yang saya gunakan adalah mengenai wilayah yang akan kita tuju, target siapa yang akan kita temui, dan bagaimana kita mencakup hingga bisa merangkul calon-calon konsumen atau nasabah kita. Strategi-strategi tersebut adalah strategi hal yang paling penting sebelum kita turun ke lapangan. Kemudian kita harus paham dan menguasai produk yang akan kita tawarkan kepada calon nasabah atau calon konsumen kita ketika kita sudah turun ke lapangan atau terjun ke masyarakat. Kemudian kita memperluas otak dan mencari sebanyak mungkin relasi baru untuk menjangkau dan bisa mencapai target oriented kita. Kemudian strategi berikutnya adalah bertemu calon nasabah untuk selanjutnya kita follow up. Kemudian strategi yang terakhir, kita tidak boleh putus asa dan kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas apapun yang telah kita kerjakan agar kita selalu mendapatkan berkah dan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Sekian perkenalan singkat dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.